Selamat pagi, siang, sore, malam buat kalian semua yang nonton Vidcast ini. Hari ini podcast kami akan membahas mengenai patrilineal dan matrilineal. Khususnya saya membahas tentang matrilineal, sedangkan dia patrilineal. Nah, sebelum kita mulai podcast ini, mending kita minum dulu nggak sih? Nah, kita nih disponsori oleh Pepujuk Haru. Nah, mending kita minum dulu nih. Seger banget gak sih rasanya? Nah, dimulai dari aku mau bertanya sama kamu, apa sih daerah-daerah yang memakai sistem matrilinear ini? Yang daerah yang memakai sistem matrilineal ya ada di Indonesia, yaitu Minangkabau. Lalu ada di Cina, khususnya di bagian kaki gunung Himalaya, dan Bangladesh, India. Kalau patrilineal di mana aja? Nah, justru itu kebanyakan di Indonesia, seperti daerah kita ini Bugis, Sengkang, dan berbagai macam lainnya. Nah, aku punya joke nih. Joke apaan? Tentang matrilinear. Kan matrilinear itu yang aku taunya kerjanya yang cewek ya. Iya. Cowoknya nggak kerja tuh. Terima uang doang. Kerjanya apa? Ngepek. Basi jokesnya. Basi. Nah, kan aku taunya matrilinear ini cuma setengah ya. Kamu bisa nggak sih jelasin ke aku gitu? Matrilineal itu seperti yang kita tahu, kayak garis keturunan berdasarkan ibu kan, marga ibu yang diambil. Kalau patri kan ayah yang diambil. Cuman kalau menggunakan sistem matrilineal, garis keturunan ibu, itu katanya warisan akan lebih ke pihak ibunya. Jadi pihak ibu itu akan mendapat lebih banyak keuntungan dari warisan. Terus katanya itu kekeluargaan akan lebih terbuka dan lebih luas. Kalau patrilinear sih ya sama, cuman kan kebalikan ya. Jadi begitu, misalnya seperti Bugis kan kalau akan menikah kan seharusnya ada yang namanya uang panai. Nah, tergantung dari keluarga cewek mintanya berapa sih. Tergantung harga dari orang tua pihak cewek tuh. Iya, jadi begitu. Tapi kalau matrilineal kan cewek yang melamar, cewek yang memberikan panai sejenis begitu tak. Cuma ngandung. Enggak, maksudnya kalau misalnya ceweknya yang ngasih panai, belum tentu ceweknya yang harus kerja. Harus cowoknya juga yang kerja kan. Enggak selamanya cewek yang kasih panai, ceweknya yang kerja, urus keuangan, baru suaminya tinggal di rumah, kan enggak mungkin kan. Iya. Kan kalau patrilinear Nah, kalau di bagian patrilinear ini sih sebenarnya hanya cowok yang kerja, menaikkan uang panai dan lain-lain. Nah, untuk si cewek hanya kerja di rumah, mengasuh anak dan mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya. Nah, bisa juga cewek menghasilkan uang dari rumah, misalnya membuka usaha atau kios, dan untuk membantu pihak cowok untuk menghasilkan uang untuk kebutuhan keluarga sih. Tapi kalau berdasarkan anak, Iya. kayak misalnya keturunan ayah, itu marga harus cowok diturunkan atau bisa juga cewek gitu. Begitu juga matri. Kalau dalam patrilinear ya, kalau ayah kan keturunannya marga. Misalnya marganya Puang nih. Puang itu kan marganya paling tinggi di Bugis. Kalau dia memiliki dua anak, cowok cewek, nah paling untung sih yang anak cowok, karena Marga bapak. dia akan nurun nanti sama anak-anaknya. Karena kalau cewek kan bakalan diganti. Beda lagi kalau keturunannya apa tadi, matrilinear ya. Ya, kalau matrilineal itu khususnya diturunkan kepada anak perempuan. Jadi kalau misalnya matrilineal tuh punya anak cowok, ya enggak apa-apa juga sih. Bisa kasih turun ke anaknya. Cuma kan nggak sesuai budaya gitu ya. Kayak ada kejanggalan. Memang matrilineal itu tuh jarang diketahui. Maksudnya di daerah-daerah terpencil yang menganut sistem itu, kayak Minangkabau gitu ya. Nggak seperti patrilineal. Apalagi kan budaya sudah modern sekarang, dan pasti sudah tercampur mulai dari suku sejenisnya ya. Kayak masa modern itu maksudnya enggak semua, walaupun ada tapi enggak semua yang pakai matrilineal. Nyatanya kayak Korea, Jepang, Cina
Kayak Inggris begitu, negara-negara besar lainnya itu kan pakai sistem patrilinear, marga bapak. Iya tak? kan sudah go internasional ya. Mm-mm. Apalagi kalau sistem matrilinear itu udah cuma daerah-daerah yang kental sukunya sama daerah-daerah terpencil ya. Ini kayak beberapa keluarga aja atau beberapa suku aja yang pakai itu aneh, supaya tetap terjaga tuh sistem matrilineal. Tapi aku mau bertanya nih, kan kita sudah berada di zaman now kata gaulnya ya. Zaman Z, Gen Z. Nah, gimana nih kalau misalnya 2025 semakin berkurangnya budaya matrilinear, bagaimana tuh ceritanya? Iya susah juga. Susah juga ya. Karena kan makin maju pemikirannya orang kadang kayak Sudah melupakan suku, budaya dan tradisi. biasanya kayak orang-orang tua aja kayak yang mohon maaf yang pemikirannya kayak kolot gitu biasa masih pakai matrilineal sebagai keturunan. Kalau patri kan bisa terus menerus tuh, Ya terus berkembang terus namanya karena juga kan nama bapak. yang mencari uang kan itu. Apalagi sistem patrilinear ini kan pemegang tahta tertinggi keluarga yaitu ayah. Nah, dan sudah go internasional gak sih sampai ke Korea, Cina, Jepang, Thailand dan lain-lain. Ya tapi kalau keturunan bapak yang ndak pakai nama istilah lagi, udah kebiasaan toh. Iya. Bukan pakai nama sistem patrilinear anut ini keluarga enggak. Karena udah kebiasaan dari kakek sampai cucunya cicitnya. Kan biasanya pakai marga. Marga. Beda nama, beda yang dimaksud marga. Nah, sebenarnya sistem patrilinear itu sedikit susah karena seperti ibu kan biasanya pakai nama belakang ibu yang digunakan. Nah, patrilinear ini hanya menggunakan marga seperti kayak marganya Bugis, misalnya Puang, Andi, Ya, semacamnya, Puang, Andi, semacamnya. Kan itu namanya marga. Nah, sekarang ini kebanyakan hanya nama bapak yang di belakang, bukan nama marga. Makanya susahnya di situ. Terkadang orang juga salah pikir misalnya ini pakai sistem patrilinear nih, padahal bukan, karena cuman pakai nama belakang bapak atau nama depan bapak, bukan pakai marga. bedanya marga sama nama bapak itu gimana sih? Nah, bedanya tuh nama bapak sekarang nama. Misalnya bla 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 akhirnya begini. Nah, kalau marga itu misalnya dari buyut ke pertama itu memiliki nama misalnya Andi, Puang atau apalah. Misalnya namanya Puang Sabe. Itu yang marga itu puangnya, Bukan sabeknya. Bukan sabeknya, sabek itu nama. Puang itu yang mengartikan sebagai tahta tertinggi atau dari kerajaan Bugis ceritanya. Makanya harus menggunakan kata itu. Nah, turun menurun biasanya penggunaan kata puang itu dihilangkan karena kan sudah berubah zaman. Lebih ke kayak contoh lebih kata sabenya yang dipakai daripada puangnya ya kan orang menyalahartikan. Iya, bukannya marga malah nama. Iya. Misalnya contohnya nama aku ini banyak orang yang mengira bahwa aku menggunakan sistem patrilinear. Padahal sebenarnya bukan, karena aku pakai nama bapak dan bukan marga. Iya dah namamu. Kalau jujur saya tidak menggunakan sistem patrilinear enggak. Kayak meskipun ada sistem garis keturunan bapak atau ibu, kadang ada beberapa anak yang diberi nama tidak ada nama orang tua yang sama sekali masuk kayak saya. Justru artian ya. Artian tanpa nama yang justru punya arti. Iya, kan sekarang keislaminya lebih tinggi. Tidak seperti dulu yang kan orang dulu tidak mengerti apa yang maksudnya ini begini, asal beri nama ya bagus ya diberikan. Kan sekarang orang tua zaman sekarang memikirkan nama dan arti agar terdengar manis, indah begitu. Ya, setiap nama punya arti tergantung orang tuanya. Iya. Orang dulu kan biasanya cuman kayak ini nih namanya bagus nih. Kan sekarang lebih mementingkan sebelum mulai dari ibunya hamil tuh udah kayak sudah search arti dari nama ini, arti dari nama ini. Biasa kadang nama langsung kita tahu
di bulan berapa dia lahir. Iya. Kayak contoh namanya Febri, ternyata dia lahir bulan 2. Iya, Februari. Agustina contohnya Ya, Agustina. di bulan Agustus sih lahir gitu. Nggak kayak dulu gitu. Bagaimana kalau yang dari luar negeri? Agustus. Luar negeri lebih ke marga daripada nama. Iya, lebih ke marga daripada Kayak nama. contoh Korea, Korea. penggunaan Kata marga Kim. Kim. Kim itu marga bukan nama. Iya, paling kalau di Korea itu kan sistemnya pasti pakai patrilinear ya, karena dari kerajaan-kerajaan dulu nggak sih? Iya, dari kerajaan itu marga-marga kayak Kim, Iya. Park gitu tuh. John. Cuman dalam sama aja kita puang itu makin hilang, begitu juga Korea. Ada penggunaan marga yang makin hilang, contohnya kayak marga Min. Sudah mau punah. Iya, udah mau punah, sedikit aja orang yang menggunakan marga Min. Nah, seperti sekarang kan yang namanya kita kan dari Bugis nih ya. Mm-mm. Kan yang buyut-buyut kita itu pasti kan melestarikan tradisi begini-begini. Ya karena tidak bagusnya sekarang sih yang melupakan tradisi, walaupun orang dulu kayak melakukan kayak semacam mempercayai hal-hal mitos atau begini-beginilah. Kan dulu kurangnya agama. Sekarang bikin nama saya pakai dukun-dukun. Ya pakai dukun-dukunan kan. Nah, kayak oh ini nggak bagus nih marganya, ganti. Kayak Ikut marga ibu aja. Begitu. Kan sekarang udah ada namanya ilmu kedokteran yang begitu juga. ada juga kayak Google tak cari nama. Google cari nama, search nama yang paling bagus. Arti-arti yang terpendam supaya harapan anak bisa menjadi seperti ini, menjadi ini. Nah, guys, itulah tadi dia podcast kami karena waktu juga udah mulai terkuras. Kita akan mengakhiri podcast ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik gitu loh. Iya, oke. 1, 2, 3. Selamat pagi, siang, sore buat kalian semua yang nonton podcast ini. Hari ini podcast kami akan membahas mengenai patrilineal dan matrilineal. Khususnya saya akan membahas matrilineal, sedangkan dia patrilineal. Nah, saya mau nanya nih sama kamu, apa sih bedanya?